Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Salam generasi Bumi Merah Putih. Rekan-rekan generasi Bumi Merah Putih dimanapun kalian berada. Pada malam hari ini kami masih bersama dengan Mas Agus. Kita akan ngobras sejarah perjalanan leluhur bangsa Indonesia, di mana section atau konten kali ini kita mengetengahkan tentang babat tanah Jawa. Sebelumnya kita sudah buat tentang konten dari mulai Pulau Jawa, Gunung Padang, sampai dengan Galuh, atau dari zaman pewayangan. Kita sudah membuat konten tentang perjalanan leluhur bangsa Indonesia. Pada malam hari ini kita akan mengulas kembali tentang, mungkin ada yang terlewat dari kisah-kisah perjalanan leluhur bangsa Indonesia dari konten sebelumnya. Ada suatu nama, ada suatu tokoh, atau sebutan-sebutan, istilah-istilah yang kita terlewat dan kita tidak mengetahui selama ini. Oke, mari kita ulas kembali dengan Mas Agus. Masih bersama ngobras sejarah. Jangan pernah melupakan sejarah. Assalamualaikum Mas Agus. Mas Agus, malam hari ini kita mengulas kembali, Mas. Mengulas kembali dari konten sebelumnya, dari Pulau Jawa, tentang Pulau Jawa, sampai dengan zaman pewayangan, perjalanan leluhur di zaman pewayangan seperti apa, di Gunung Padang seperti apa. Jadi setelah pertemuan dengan istrinya di Galuh itu gimana gitu. Kita ngulas-ngulas sedikit, Mas. Untuk Jawa, Mas. Jawa itu Jawa dan Pulau Jawa. Kita kembali lagi nih. Kita masih bingung. Itu ada dua tujuan, dua maksud, pulau dan Jawa. Maksudnya apa sih, Mas? Pulau dan Jawa. Tapi menurut Mas Agus berbeda makna. Gitu. Gimana, Mas? Kalau yang dikatakan pulau itu terbentuk oleh alam, proses alam, dan juga merupakan suatu wilayah. Alam memberikan suatu pembagian wilayah seperti itu. Sedangkan Jawa itu melingkupi daripada sekian wilayah atau apa yang disebut prosesnya. Saya katakan prosesnya ya. Jadi begini. Arti daripada Jawa maknanya ya itu adalah agung. Jadi apa yang sudah terjadi dan apa yang sudah terbentuk sebagai suatu kepulauan maupun wilayah gitu ya, itu kan arti daripada keagungannya. Keagungannya yang agung gitu. Makanya dikatakan Pulau Jawa. Arti daripada kata Pulau Jawa itu yaitu agung. Artinya wilayah yang agung. Disebut agung, kenapa disebut agung, Mas? Ya, jadi kalau yang dikatakan agung itu adalah sesuatu hal yang di luar logika pemikiran kita ya. Artinya apa?
setiap makhluk ataupun setiap amal perbuatan ya, itu mencapai pada tujuannya. Tujuannya yang mana? Yaitu yang kita yakini. Itu sesuatu yang agung. Jadi apa? Makna daripada kata agung itu kita tuh tidak bisa melihat sesuatu hal yang tidak kita ketahui, artinya sifatnya rahasia. Jadi penjabarannya di situ. Kita sudah tidak bisa lagi karena beliau yang agung, para beliau yang agung, yang leluhur agung itu sudah suci. Suci itu dalam arti kata sudah menepati tepatnya di mana tujuannya. Jadi kehendak manusia itu ada pada keinginan, nah, biasanya kan seperti itu kan. Nah, terus adapun kita dilahirkan ke dunia ini itu sebagai khalifah, menata alam, menata semua apa yang ada kita lihat ya. Jangan sampai rusak. Nah, seperti itu. Jadi para beliau pun memberikan suatu ajaran seperti itu juga. Apa yang beliau lakukan pada masa dulu itu diberikan kepada anak cucu supaya apa? Bumi ini lestari. Nah, seperti itu. Jadi apa? Agung itu adalah orang-orang yang pernah hidup di masa lalu. Nah, beliau suci seperti itu. Nah, artinya apa? Kita wajib menghormati beliau. Nah, jadi sebagai orang Jawa ya, dalam arti kata orang Jawa itu adalah orang agung. Artinya apa? Kita adalah anak-anak dari para yang agung. Nah, sudah sepantasnya kita bangga ya, sebagai orang Jawa. Orang Jawa yang sudah saya katakan Jawa itu adalah apa gitu ya, waktu pada marah-marah itu ya. Nah, itu seperti itu. Jadi penyebutan Jawa itu tidak hanya di Pulau Jawa. Gitu. Pulau Jawa itu hanya melingkupi daripada wilayah saja. Artinya begini, artinya kalau kita bisa membedakan antara Jawa dan Pulau Jawa, itu kita lihat dari sebelum terjadi proses alam. Ya. Nah, yang mana pulau-pulau yang ada itu masih menyatu. Ya. Nah, masih melingkupi wilayah, katakanlah wilayah Nusantara lah, masih melingkupi wilayah Nusantara. Dan Pulau Jawa itu berada di sana, di atasnya, sampai terjadinya proses alam, mereka terpisah. Nah, ini yang dinamakan Pulau Jawa, artinya bagian dari Jawa ini. Nah, jadi waktu sebelum terpisah itu Jawa gitu sebutannya Mas ya. Ya. Gitu. Setelah terpisah menyebutnya adalah pulau. Jadi sebenarnya jadi satu sebenarnya gitu ya. Seperti itu Mas ya. Secara pemikiran gitu loh. Seperti itu, benar seperti gitu nggak? Ya kalau memang secara pemikiran itu ya pemisahan seperti itu tuh artinya itu kita bisa melihat suatu kesimpulan ada pada budaya. Budaya itu akan menyebar kepada kebudayaan. Kebudayaan itu kan berbagai macam, ya kan, dari
bisa dikatakan tradisi budaya, nah tradisi kesenian, tradisi apa aja terus. Nah, itu melingkupi daripada sikap watak kepribadian yang ada pada bangsa. Karakter Salah karakter satunya bangsa. seperti itu. Nah, karakter bangsa itu bisa dicerminkan daripada sikap kita terhadap budaya dan kebudayaannya. Ya, Itu pencerminan karakter bangsa sebenarnya. Gitu. Jadi kita sebagai orang Indonesia gitu loh, atau sebagai bangsa Indonesia sebenarnya harus bisa memahami tentang karakter bangsa itu gitu loh. Agar tumbuh kembang perkembangan populasi di Nusantara ini atau di Indonesia ini selalu berkaitan dengan budaya dan kebudayaan atau perjalanan leluhur bangsa Indonesia. Jadi itu adalah ciri khas. Jadikan ciri khas kita. Seperti itu ya Mas ya. ya, Terus gini Mas. Untuk Jawa kan diambil dari kata Sangsekerta ya. ya, Jawa. Nah, perjalanan Jawa ini, kata Jawa, perjalanannya seperti apa sih Mas? Katakanlah Sangsekerta kunonya itu, kata Jawa itu ditulisnya seperti apa gitu loh, yang sebenarnya ya sebenarnya bahasa nih. bahasanya Ya, kan Zapa, Zepa atau apa gitu. oh ya. Ya itu kan penyebutan daripada perilaku kehidupan sehari-hari ya, bahwa kita harus berkomunikasi gitu ya. Ya mungkin terlahir dengan penyebutan hal seperti itu. Nah, kemudian dalam percakapan hal seperti itu ya, itu tidak juga menggunakan hal yang lisan. Tulisan itu juga menggunakan dengan simbol-simbol Relik. ya, umumnya dulu ya relief. Nah, tetapi pada relief ya biasanya itu adalah suatu penggambaran, penceritaan biasanya. Tetapi kalau dalam bentuk-bentuk simbol, nah, itu perkataan atau suatu kejadian penceritaan gitu ya, penceritaan kejadian, nah seperti itu. Jadi makna daripada Jeva itu ya, itu pun memiliki kan dua makna artinya. Nah jadi semua dari itu ya masyarakat pada masa itu ya, masyarakat itu memberikan suatu julukan ataupun nama ataupun gelar itu berdasarkan situasi yang dilakukan oleh yang mendapatkan nama tersebut. Jadi, kalau dikatakan masyarakat beliau adalah sebagai seorang anutan, anutan artinya kan diagung-agungkan gitu ya, karena akhirnya timbullah suatu perkataan itu yang disebut Jeva itu. Tulisannya gimana? Penulisannya seperti apa? D A E V V-nya yang gini. H Volvo. A. Jadi Deva. Deva. Kalau di bahasa Deva. Nah, kalau dalam Sangsekerta ya D J P A, Japa. Untuk Sangsekerta. Kalau Deva itu Sangsekerta kuno. Oh. Perkembangan modern menyebutnya apa? Japa. Modern dewa. Modern menyebutnya dewa. Dari kata Jepa. Ya, menyebutnya dewa modern. Dewa. Ya. Deva, Japa, dewa. Oh,
setelah Sangsekerta, terus kesini-sininya ada penyebutan dewa. Nah, ini penyebutan dewa itu berarti berasal dari kata itu sebenarnya. Iya. Oh, Dewa itu Deva sebenarnya. dewa itu Depa sebenarnya. Nah, sekarang beralih menjadi Jawa, gitu kan? Seiring berjalan waktu menjadi Jawa. Ya, itu kan karena apa? Jawa itu lahir pada masa berlakunya EYD, Ya, ya kan. Tetapi sebelum dari itu masuk ke zaman penjajahan ataupun kolonial itu ya, menjadi DJ, zaman Java. zaman kolonial Java, Gitu. DZ, Dezapa gitu ya. Terusnya V gitu. Java. Itu masyarakat luar menyebutnya seperti itu. Java. Java. Gitu. Padahal dewa. Padahal itu tadinya masyarakat bangsa kita Jawa. DJ, WA. Awalnya masyarakat kita sebenarnya Jawa gitu, Iya. menyebutnya. Jawa, cuma menggunakan DJ, WA. Nah, Tetapi masyarakat luar, ya. Nah kita mengenal lebih banyak di buku-buku sejarah ya, misalnya pengetahuan sejarah ya, itu Java. Dari DJ VA menjadi JA VA, jadi Java. Jadi itu masuk ke zaman penjajahan. Tetapi pada masa zaman kerajaan ya, itu apa? Java, DJ, VA, zaman kerajaan. Tetapi zaman penjajahan ya, kolonial dan ya, itu menjadi Java, D-nya hilang. oh, Itu kita bisa menjalankan suatu pemikiran baru ya, bahwa bahasa pun itu akan mempengaruhi hilangnya citra sebagai bangsa dari bahasa itu ya. Iya, benar. Bahasa karena apa, kita lupa pada bahasa awal kita. Itu yang kita kenal bahasa yang punya siapa, misalkan negara lain atau apa. Nah itu Padahal arti katakanlah gini, bahasa katakan bahasa leluhur atau bahasa ciri khas bahasa Indonesia yang sebenarnya adalah, contohnya ini yang bahasa yang lama ya, bahasa yang lama itu kalau J itu DZ gitu ya, S su itu SOO soe gitu ya. Itu sebenarnya ciri khas bangsa Indonesia itu ya, bahasanya itu ya sebenarnya. Ya itu kan memasuki dari masa-masa peralihan. Masa-masa peralihan zaman pemerintahan itu seperti itu. Ya, misalkan SOE gitu ya, itu kan Orba. Zaman lama itu. Nah, masuk ke EYD. Nah, barulah disempurnakan. Ya, seperti itu. Nah, padahal itu sudah menghilangkan citra ya. Ya, itu sudah menandakan citra awal suatu kebudayaan ataupun suatu peradaban itu tertutup. Artinya bisa jadi hilang atau tertutup. Nah, seperti itu. Itu yang terjadi oleh bangsa kita, sejarah bangsa kita. Dahulu kolonial itu menyebutnya kan Java, tapi orang pribumi nyebutnya Jawa gitu Mas. Jawa. Sebenarnya itu ya. Jawa. Sampai akhirnya mungkin karena pengaruh bahasa akhirnya
orang pribumi juga nyebutnya Japa gitu ya. Iya. Padahal mah Jawa gitu ya. Ya makanya kan kita dalam ya contohnya suatu negara ya, dalam menjalin suatu hubungan internasional itu harus hati-hati. Kalau orang tua kita dulu, leluhur kita ya lebih mengedepankan citra kita, leluhur kita. Karena apa? Dengan adanya kita menjadi suatu contoh, itu akan memberikan suatu hal yang baik bagi yang mencontoh. Itu jadi ajaran para beliau itu suri tauladan itu ajaran. Nah, itu yang harus diperbuat oleh ya terutama pemimpin sebagai anutan. Berarti kalau kita menyimak bahasa gitu, bahasa atau ucapan, kalau misalnya deva berarti DHE ya, DHE VHA gitu kan Ya. Nah itu berarti kalau DH itu bahasa Sanskerta kuno ya. DH VH itu bahasa Sanskerta kuno Ya. Kalau Oh. penyebutan begitu. Oh itu sebenarnya kalau ada kata yang menyebutkan kan ada contohnya vihara, Nah, iya kan, wihara apa pihara. Nah itu sebenarnya penggunaan bahasa Sanskerta kuno ya. itu masuk ke dalam kalau penyebutan vihara. Vihara itu penyebutannya pada masa zaman pendudukan kolonial. Vihara. Disebut vihara. Ya, tetapi pada zaman masa-masa sebelumnya Belum ada. belum ada. Tetapi apa merupakan suatu kuil Kuil itu penyebutannya. iya penyebutnya kuil itu berarti bahasa kuil itu bahasa Sanskerta ya. Kuil mungkin seperti itu. Jadi kalau vihara itu ya mungkin bahasa dari luar sana gitu ya, kayak artinya tempat ibadah kan, ya. Atau rumah ibadah gitu. Sedangkan yang kuil tadi ya mungkin penyebutan masyarakat pribumi kita itu ya, atau apa gitu, artinya sama. Dari bahasa aja istilahnya leluhur bangsa Indonesia kaya akan bahasa ya. Leluhur bangsa Indonesia kaya akan bahasa. Banyak bahasa-bahasa yang katakanlah yang dibawa oleh leluhur bangsa Indonesia itu yang lambat laun hilang, ya kan? Lambat laun kita nggak tahu bahasa leluhur itu apa, gitu loh. Nah, banyak ditemukan relief, banyak ditemukan artefak, banyak juga ditemukan simbol-simbol. Kita tidak bisa mengartikannya. Bahkan kalau mengartikannya itu kita perlu waktu, atau mungkin kita dengan firasat aja. Oh, kalau simbol begini, ini sebenarnya maksudnya ke sini. Jadi terkadang kalau kita mengasumsikan sesuatu hal yang tidak dikatakan berbeda dengan maksudnya, itu akan terjadi perbendaharaan kata yang artinya berbeda pula ya.